Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Faris. Saya berasal dari Prodi K3 angkatan 2019 dengan NIM 15 19 11 71 30 35. Jadi untuk video kali ini saya hanya akan membuat opening untuk tugas mata pelajaran dasar, yaitu aktivitas di rumah ya saat pandemi ini. Jadi di aktivitas saya ini saya hanya mengurus hewan. Nah, karena saya bingung mau ngapain, jadi openingnya saya buat untuk mereview hewan-hewan saya saja. Nah, di sini saya punya swalayan. Jadi yaitu hewan khas Indonesia. Jadi bisa dibilang juga yaitu hewan endemiknya Indonesia. Dia pernah masuk di daftar hewan yang dilindungi, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah tidak dilindungi. Jadi saya bisa memeliharanya dengan bebas. Nah, ini sudah saya pelihara sekitar 1 tahun, dan dia kemungkinan jantan dan memiliki nama Kiko. Kiko. Dan di sini saya memiliki beberapa koleksi hewan. Nah, kalau di sini ada namanya, ini lokalan ya, ular lokal, namanya Oligodon octolaenatus, atau yang disebut dengan ular kukri. Memang ukurannya kecil, cuma kalau kita tergigit ini bisa menyebabkan robek, dan itu ya lumayan lah. Makanya dia disebut ular kukri karena selalu bekas gigitannya itu bikin robek gitu ya, dan banyak darahnya. Nah, ini dia. Dia ini termasuk ular pemakan telur, dan dia tergolong ular yang jinak ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dan untuk ini saya punya beberapa koleksi serangga. Ini Brachypelma boehmei. Itu bisa kita lihat dengan tarantula ya ini. Ini juga yang lebih gede, dan ini yang paling gede. Nah, saya buka saja ya biar lebih jelas. Nah, Grammostola pulchrips atau Cakjo golden knee, dia termasuk tarantula yang low venom, kalem, jadi enak lah buat dipelihara. Kalau ini tadi Brachypelma boehmei atau yang biasa disebut dengan Mexican fireleg, dia juga low venom, juga kalem, jadi enak buat dipelihara. Lalu di sini ada yang sedikit ekstrim, ini baru dapat beberapa hari, saya dikasih sama teman saya dari Madura. Nah, jadi kita ambil ya. Nah, ini dia. Ini kalajengking. Dia termasuk hewan yang eksotis buat dipelihara, dan dia juga pemeliharanya itu gampang. Dia tidak makan banyak tempat dan tidak perlu membersihkan tempatnya tiap hari. Nah, kita taruh lagi ya. Jadi kuncinya untuk memelihara si kalajengking ini gampang sih ya. Kita cukup menjaga kelembapan di kandang mereka biar tetap aman. Nah, kita taruh lagi ya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya punya beberapa burung lovebird hasil kebun saya sendiri atau ternak aja sendiri. Nah,
Lalu kita pindah ke dalam. Ini saya ada anakan burung terkuku. Kemarin ketika saya pulang dari arah Mojokerto ke Surabaya, saya ketemu dia di jalan. Jadi daripada tertabrak, mending saya bawa pulang. Nah ini kandangnya di sini ada sugar glider. Nah ini dia sugar glidernya di belakang ya dia. Dia itu, wah itu dia keriting. Kita lihat dari sini saja biar tidak mau dia. Nah ini dia sugar glidernya, si gembul. Ini baru dapat beberapa hari. Nah lalu di sini ada kesayangan ya, musang saya, Madon. Halo Madon. Nah ini dia. Itu Madon. Jadi itu saja koleksian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Faris. Saya berasal dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Angkatan 2019. Pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk memvideokan kegiatan atau aktivitas yang saya lakukan di rumah di masa pandemi ini. Untuk tugas laporan praktikum mata pelajaran DASHIP atau Dasar Hiperkes. Di sini atau aktivitas yang saya lakukan untuk saat ini adalah memberi makan tarantula. Jadi untuk memberi makan tarantula memiliki beberapa potensi bahaya dan risiko seperti mekanik, lalu biologi, lalu kimia dan ergonomi. Nah, di sini saya memiliki 2 jenis tarantula. Di sini ada Brachypelma boehmei atau yang biasa disebut Mexican Fireleg, dengan ciri khasnya yaitu kakinya yang berwarna merah. Dia masih berukuran sekitar 1-3 cm. Jadi warnanya masih keluar dengan sempurna. Lalu yang kedua, ini juga termasuk Brachypelma boehmei, cuman dia sedikit lebih besar dari yang pertama ini. Ukurannya sekitar 3-4 cm. Untuk seks keduanya atau jenis kelamin mereka belum diketahui karena ukuran mereka masih terlalu kecil. Dan untuk seksi tarantula itu termasuk hal yang susah karena harus menggunakan beberapa alat seperti mikroskop untuk melihat ventralnya nanti. Nah yang ini yang ketiga yang akan kita beri makan yaitu Grammostola pulchrips atau yang biasa disebut dengan Caco golden knee. Mereka semua ini termasuk tarantula yang low venom atau racunnya tidak terlalu berbahaya untuk manusia, tetapi sangat berbahaya untuk mangsa mereka. Karakter mereka termasuk karakter yang kalem, jadi tidak gampang lari-larian atau mungkin kagetan. Bukan seperti tarantula-tarantula yang masuk ke dalam jenis yang berbisa tinggi. Nah, untuk memberi makan tarantula, kita memiliki beberapa potensi bahaya. Yang pertama ada mekanik, yaitu kita berpotensi untuk tergigit oleh si tarantula
yang bisa menyebabkan pembekakan dan rasa sakit di sekitar areal gigitan. Memang rasanya seperti kayak ketusuk jarum gitu ya, cuman bisa sakit dan terkadang itu sampai bengkak. Nah, untuk resikonya itu ada dua dan kita punya 5 pengendalian. Hanya saja saya hanya menggunakan satu pengendalian. Jadi untuk eliminasi, substitusi, modifikasi, dan engineering, lalu administrasi, tidak saya ikutkan. Saya hanya menggunakan ABD, di mana saya menyarankan untuk ketika memberi makan tarantula ini menggunakan alat semacam pincet atau gunting untuk memegang umpannya agar kita tidak bersentuhan langsung dengan si tarantula. Jadi tangan kita tetap akan aman ketika memberi makan si tarantula. Lalu untuk yang kedua yaitu potensi bahaya biologi, dimana ketika kita memegang seperti ini, nah kemungkinan si tarantula akan merontokkan bulu-bulunya yang ada di sekitar tubuhnya ini, dan jika itu terkena kulit maka akan terasa sangat gatal dan itu bisa menjalar ke seluruh tubuh, meskipun yang terkena mungkin hanya jari atau tangan atau di mana. Jadi potensi bahayanya adalah biologi, dia merontokkan bulu tarantulanya. Lalu resikonya dapat menyebabkan gatal-gatal di sekujur tubuh. Untuk pengendaliannya, saya juga menyarankan agar menggunakan ABD saja. Jadi untuk eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi tidak diperlukan. Jadi kita hanya menggunakan ABD-nya saja, yaitu menggunakan sarung tangan kulit atau sarung tangan apapun agar kita tidak bersentuhan langsung dengan si tarantula. Jadi meskipun kita akan memegang-megang seperti ini tetap aman. Nah, lalu yang ketiga ada potensi bahaya kimia atau racun yang dimiliki tarantula itu sendiri. Karena sebenarnya tarantula ini memiliki racun atau bisa. Jadi semua jenis tarantula itu memiliki bisa atau racun yang pasti, entah itu berbisa rendah, menengah, atau bahkan tinggi. Namun bahkan di level tinggi pun tarantula atau bisa tarantula tidak akan bisa membunuh manusia. Untuk efek paling parah yang pernah saya dapatkan dari cerita-cerita teman-teman saya, mereka mengalami panas dingin selama sekitar 2 minggu. Lalu mereka mengalami dehidrasi selama 2 bulan. Atau mungkin lebih, seingat saya sedikit lupa juga. Jadi untuk bisa si tarantula ini tidak ada yang mematikan untuk manusia. Mungkin berakibat fatal jika manusia itu memiliki alergi atau imun tubuhnya tidak kuat. Nah, untuk potensi bahaya kimia atau bisa atau tarantula, resikonya adalah karena ini jenis tarantula yang low venom atau berbisa rendah, jadi resikonya hanya pembengkakan pada area gigitan. Untuk pengendaliannya tetap saya hanya menyarankan menggunakan ABD. Jadi untuk eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi tidak diperlukan. Jadi pengendaliannya cukup menggunakan ABD, yaitu menggunakan pincet, terus sarung tangan kulit, ya agar kita tidak tergigit oleh si tarantula seperti ini. Ini jangan coba ditiru ya.
karena ini termasuk peliharaan lama, jadi sebenarnya baik-baik saja kalau mau dipegang-pegang seperti ini. Nah, cuman karena terlalu beresiko jadi saya taruh saja ya. Yuk turun. Nah, lalu yang gitu, yang keempat ada potensi bahaya, yaitu ergonomi. Jadi kadang saat memberikan makan tarantula, tangan itu kurang nyaman karena takut salah gigit ya, jadi atau takut salah menyerang. Jadi yang diserang itu bukan umpannya, melainkan tangan kita yang diserang. Nah, untuk risikonya itu bisa menyebabkan rasa capek di sekitar pergelangan tangan, karena kita harus menyesuaikan agar tangan kita itu tetap nyaman dan aman. Untuk pengendaliannya, tetap saja eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, dan administrasi tidak saya gunakan. Jadi saya hanya menyarankan menggunakan APD seperti pinset atau alat semacamnya, atau gunting atau apapun itu untuk memegang umpan buat makan si tarantula seperti ini. Ini sudah termasuk APD yang aman ya untuk memberi makan tarantula. Jadi ini untuk memegang si umpan jangkrik atau mungkin kecoa tubia, kecoa turkis untuk makan tarantula atau serangga-serangga lainnya. Jadi kita bisa menggunakan alat semacam ini. Nah, ya baiklah, kita akan mencoba untuk memberi makan si tarantula. Apakah dia mau? Karena baru 2 hari kemarin dia selesai makan. Karena tarantula ini termasuk hewan yang pencernaannya itu tergolong lambat. Karena satu jangkrik itu bisa, kalau ukuran seperti ini, sekitar 9 sampai 10 sentian, itu membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 hari untuk sekitar memakan satu jangkrik ya. Kalau untuk ukuran seperti ini sudah bisa makan jangkrik tapi yang kecil, atau kalau nggak gitu ulat Hongkong atau apapun itu yang lebih kecil dari dia pokoknya. Dan itu biasanya mereka butuh waktu sekitar 1 minggu untuk mencerna makanannya. Ini juga termasuk makanannya juga lambat, pencernaannya lambat, jadi memerlukan waktu sekitar 1 minggu untuk mencerna satu jangkrik atau satu ekor jangkrik. Nah, mari kita coba mengambil jangkriknya. Ini pedangnya. Nah, ambil, lalu kita lepas seperti ini. Nah, ini mungkin tarantula tidak mau makan karena kemarin 2 hari yang lalu sudah makan, mungkin dia masih kenyang. Jadi cukup kita biarin seperti itu sampai menunggu tarantulanya mau makan sendiri. Mungkin sekitar besok atau 2 hari lagi itu jangkriknya bakal dimakan oleh tarantulanya. Nah, jadi sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.